Sekelompok penduduk desa dengan cepat berkumpul. Karena langkah kecil Qin Yichen, perubahan besar telah terjadi di penduduk desa ini. Mereka mengubah depresi masa lalu mereka dan bersorak lagi. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dulu mereka begitu tersesat dan tak berdaya, sekarang mereka begitu setia kepada Qin Yichen. Bahkan jika mereka tahu bahwa orang percaya yang dimiliki oleh Tuhan adalah satu-satunya. Bahkan jika mereka tahu bahwa bahkan jika Tuhan memiliki ketuhanan, mereka masih akan berjuang di masa depan. Tapi ini sudah cukup. Tidak peduli seberapa besar kesulitannya, mereka akan berusaha untuk mengatasi dan berdiri kokoh di samping Qin Yichen. Karena mereka takut. Tanpa restu dari Lord of Light, mereka hanya bisa meringkuk di gunung yang dalam ini. Dieksploitasi dan diperas oleh seorang biksu yang menerobos masuk secara tidak sengaja. Saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk bertemu dengan penguasa cahaya lagi, dan memberitahu mereka dengan tindakan bahwa mereka tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Eksistensi itulah yang sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Kita harus melakukan sesuatu. Kita bisa melakukan sesuatu untuk penguasa cahaya. Sai Lao melirik keduanya yang masih berkelahi, lalu tiba-tiba menoleh untuk melihat patung dewa itu. Tiba-tiba, sentuhan ketegasan muncul di mata Sai Lao. Ya, ayo pergi ke posisi idola sekarang. Saya mohon idola untuk menyerahkan ketuhanan kepada Lord Guangzhou. Selama kita cukup saleh, kita pasti akan bisa mengesankan ketuhanan. Namun, begitu proposal ini keluar, suasana hati semua orang tiba-tiba menjadi dingin. Untuk menyingkat ketuhanan, ini sudah merupakan keajaiban besar bagi mereka. Sekarang, biarkan ketuhanan mengambil inisiatif untuk menjadi milik penguasa cahaya. Bahkan Sai Lao sendiri, yang mengatakan ini, merasa putus asa. Ketuhanan tidak sadar. Dia tidak bisa membedakan segala sesuatu di sekitarnya. Dia hanya bisa membiarkan orang lain menyerapnya. Menginginkan ketuhanan untuk secara aktif mencari penguasa cahaya sama saja dengan mimpi bodoh. Penduduk desa menjadi tenang sejenak. Tetapi saat berikutnya, mereka melihat Qin Yichen mundur dengan keras di langit, tampak seperti pemandangan menyedihkan yang akan kalah. Pria gemuk itu menggertakkan giginya. Aku tidak peduli seberapa kecil harapannya, hanya ini yang bisa kita lakukan. Aku tidak bisa melihat Lord Kotobe dikalahkan. Pria gemuk itu lari di tempat. Penduduk desa melihat tubuh gemuk Fatih, dan kemudian melirik idola diam di langit. Penduduk desa mengambil tindakan satu demi satu. Mereka bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu Qin Yichen, tetapi sekarang mereka lebih bersedia melakukannya terlebih dahulu. Semua penduduk desa datang di bawah berhala dan melihat hantu di langit. Pria gemuk itu berpura-pura bersalah dan mengulurkan tangan untuk mengambil bunga putih terluar. Apa yang bisa Anda mulai adalah ilusi. Tidak. Pria gemuk itu terburu-buru lagi. Bagaimana dengan Penatua Sai? Sai Lao terlambat datang, dan sebelum dia bisa mengambil napas, dia langsung berlutut di tanah. Tuhan memberkati. Tolong juga berikan ketuhanan kepada Lord Guangzhou. Permohonan Sai Lao. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah langit. Penduduk desa berlutut satu persatu, berdoa kepada hantu langit. Jika seseorang menonton dari kejauhan, mereka akan menemukan bahwa kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya meningkat dari penduduk desa. Mereka dituangkan ke dalam hantu langit. Seiring waktu berlalu, cahaya dan bayangan perlahan berhenti berkeliaran tanpa tujuan. Dia menatap orang-orang percaya. Tuhan belum datang, tetapi Tuhan telah mengizinkan. Setelah berbicara, hantu besar itu tiba-tiba bergerak, dan hantu itu langsung muncul di belakang Qin Yichen. Telapak tangan ilusi menghantam dadanya, meraih lingkaran putih, dan menamparnya ke punggung Qin Yichen. Pada saat itu, Qin Yichen bodoh. Apa-apaan ini? Saya di sini untuk menghibur lawan saya, mengeksplorasi penggunaan kekuatan iman. Dan tiba-tiba memakai benda ini pada diri saya sendiri. Qin Yichen benar-benar terdiam, menoleh dan melirik hantu besar itu. Di wajah yang familiar itu, Qin Yichen masih bisa melihat rasa lega, seolah-olah sesuatu yang penting akhirnya diurus olehnya. Ketuhanan melonjak liar di tubuh, seperti kuda liar yang berlari keluar dari kekang, tanpa memberi Qin Yichen waktu untuk bereaksi sama sekali. Pergerakan energi spiritual diblokir, dan tubuh Qin Yichen tiba-tiba membeku di udara. Jika bukan karena tidak bisa mengendalikan tubuhnya, Qin Yichen hanya ingin memberi pelajaran pada orang ini. Tahukah Anda apa itu nafsu dan pemanjaan? Tahukah Anda pentingnya kecerdasan? Apakah orang ini masih membutuhkan saya untuk menangani semuanya? Bukankah sudah jelas siapa yang menggoda siapa? Saat matanya berangsur-angsur meredup, Qin Yichen tanpa berkata-kata terjun ke dalam proses menyerap dan menggabungkan ketuhanan. Dan pria berbaju hitam itu juga konyol untuk sesaat. Ada raungan yang menusuk hati. Mengapa? Mengapa? Tuhan, bagaimana bisa? Ini tidak mungkin. Pria berbaju hitam itu meraung keras. Dia meminjam kekuatan Dewa Darah hari ini, dan jika dia tidak bisa mengembalikan upeti seperti yang dijanjikan, segala sesuatu tentang dia akan menjadi makanan Dewa Darah. Dewa Darah juga merupakan salah satu dewa jahat. Mereka bukanlah dewa-dewa yang berhati lembut, baik bagi orang percaya maupun manusia.
Sekarang ketuhanan telah ditelan oleh orang-orang. Pria berbaju hitam tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Tuan Dewa Darah, saya punya informasi penting. Pria berbaju hitam masih mencoba yang terbaik untuk menunjukkan nilainya. Tetapi sayangnya, Dewa Darah tidak merespons. Serangan balik kabut darah, daging, jiwa, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membayar Dewa Darah telah ditelan. Beberapa bintang jauhnya, di sebuah istana merah gelap, seorang pria layu berdiri, membawa tangannya di punggungnya. Ketuhanan sebenarnya ditelan oleh orang lain. Hal ini tidak sepele. Mungkin, hal ini dapat menggulingkan Olympus. Sayangnya, sudah terlambat untuk bergegas sekarang. Aku harus bersiap untuk mengambil dewa ini. Pada saat kekuatan iman datang, Dewa Darah tahu semua yang telah terjadi pada Qin Yichen. Ratapan orang mukmin dan memohon belas kasihan sebelum dia meninggal, yang disebut kecerdasan. Tidak ada nilai baginya. Tidak ada suhu, hanya transaksi yang dingin. Ini adalah hubungan antara dewa-dewa jahat dan para pengikutnya. Di kuil Olympus, Zeus sedang duduk di singgasana dewa utama, tetapi dia tidak bisa melihat kegembiraan di matanya. Selama 3 hari ini, dia tampak jauh lebih tua. Matanya keruh menatap hantu yang berangsur-angsur muncul di hadapannya. 12 dewa utama muncul satu demi satu, tetapi dewa perang Ares adalah satu-satunya yang hilang. Zeus menghela nafas. Apakah Ares belum selesai mengurus urusan Raja Naga Hitam? Athena, dewa kebijaksanaan, melangkah maju. Kembalilah ke Lord Zeus. Ares diserang oleh Raja Naga Hitam dan Tulhu, dan pertempuran Aula Suci hilang. Itu masih dibangun kembali, dan aku mendengar bahwa kehidupan dan kematian penunggang kuda putih tidak diketahui di bawah dewa. Perang Ares. Ares sudah memerintahkan semua orang untuk mencari. Mendengar berita ini, wajah Zeus menambahkan sedikit melankolis. Pertama ketuhanan muncul, dan kemudian Ares jatuh ke dalam pertempuran sengit. Sudah waktunya bagi Olympus saya untuk memperbaiki. Ini adalah ujian untuk Olympus saya. Tidak masalah jika Ares tidak ada di sana. Dengarkan, aku hanya merasakan bahwa ketuhanan sudah ditempati oleh orang-orang. Sekarang, bagaimanapun caranya, tangkap siapapun yang mungkin berkhotbah. Saya tidak percaya dia bisa menolak untuk tidak mengembangkan orang percaya.